kita dalam rapat ini mengucapkan perkataan Zerdestur atau pemerintahan sendiri. Di tengah sejuknya udara yang menghinggapi arena kongres di alun-alun kota Bandung, seorang laki-laki muda berusia hampir 34 tahun, berpakaian rok kostum dan penutup kepala blangkon khas Jawa, berkumis melentik naik ke atas, bergegas menaiki tangga, seakan tak sabar berdiri di atas panggung. Sesampainya di atas, berdiri tegap dengan aura penuh kewibawaan, pandangan matanya tajam mengelilingi seluruh penjuru ruangan, mengelilingi seluruh lapangan alun-alun yang telah penuh sesak dengan massa peserta fair gathering yang memang tak sabar ditunggu kehadirannya. Saat itu pula suasana menjadi sunyi senyap. Yang tersisa hanyalah angin semilir dan suara barikade. Dengar suara bariton. Suara laki-laki muda mulai membuka pidato. Kongres yang terhormat, ini merupakan satu kehormatan besar bagi saya bahwa pada saat ini berkat rahmat Allah saya dapat memimpin rapat besar ini yang dihadiri oleh seluruh pejabat terkemuka, saudara-saudara tercinta, wakil-wakil dari lokal SI dan dari berbagai daerah, serta tuan-tuan dan saudara-saudara lainnya yang semuanya hadir di sini atas nama Kongres Sentral Sarekat Islam. Dengan ini saya mengucapkan selamat datang dan assalamualaikum. Pelan-pelan, kemudian beliau berhenti sebentar. Tensi suaranya makin meningkat dan beliau melanjutkan. Tuan-tuan, sungguh besar nama kongres ini, Kongres Nasional. Nama ini, perkataan nasional tidak sekali-kali menunjukkan keangkuhan kaum SI dan menunjukkan tajamnya pikiran dan luasnya pemandangan pemimpin-pemimpin kongres. Tapi semata-mata hanyalah menunjukkan salah satu daripada maksud pergerakan SI, yaitu berikhtiar akan menaik tangganya kebangsaan. Dan di dalam kongres ini yang akan kita bicarakan yaitu usaha yang pertama-tama buat membantu supaya India lekas dapat pemerintahan Zerdestur, atau supaya sedikitnya penduduk Bumi Putra lekas diberi hak untuk turut bicara dalam perkara pemerintahan. Suara itu seperti bergetar ketika mengucapkan kata magis nasional dan menyebutkan kata Kongres Nasional Kebangsaan dan Zerdestur. Serta merta suara lagi itu makin menegas dan utuh. Dan seketika itu pula rentetan kalimat lantang tersampaikan seperti janggernaut. Saat puncaknya, setelah berbagai kalimat tersebar tak terbendung ke seluruh audiens, sampailah kalimat kunci menggelegar sembari mengangkat jari telunjuk kanannya ke arah puluhan ribuan massa yang memenuhi seluruh lapangan. Laki-laki tersebut lantang berkata, orang semakin lama semakin merasakan bahwa tidak pantas lagi Hindia diperintah oleh negeri Belanda. Bagaikan tuan tanah yang menguasai tanah-tanahnya tidak pada tempatnya menganggap Hindia sebagai seekor sapi perahan yang hanya diberi makan demi susunya. Tidak pantas untuk menganggap negeri ini sebagai tempat kemana orang berdatangan hanya untuk memperoleh keuntungan.
Dan sekarang tidak pada tempatnya lagi bahwa penduduknya, terutama anak-anak negerinya sendiri, tidak mempunyai hak untuk turut bicara soal pemerintahan dan dalam mengatur nasib mereka. Hadirin yang sebelumnya terdiam dan terpaku, berubah kagum dan bergelora semangatnya, berteriak riuh dan menyusul persetujuan atas ungkapan tersebut. Pidato laki-laki yang tegar banteng Nusantara itu telah menggemakan kekuatan maha dahsyat, seakan menandai dimulainya kesadaran pergerakan di Jawa, Madura, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, bahkan di Ambon. Bahkan tak terhindarkan sudah merangsek ke seluruh penjuru rakyat seantero Nusantara. Laki-laki itu adalah Hos Cokro Aminoto. Dengan tegas ia menutup tanpa satu keraguan. Meskipun jiwa kita penuh dengan harapan dan keinginan besar, kita tidak pernah bermimpi tentang datangnya Ratu Adil atau kejadian yang bukan-bukan, yang kenyataannya tidak pernah terjadi. Tapi kita akan terus mengharapkan dengan ikhlas dan jujur akan datangnya status berdiri sendiri bagi Hindia Belanda. Tuan-tuan jangan takut bahwa kita dalam rapat ini mengucapkan perkataan Zelfbewusstsein atau pemerintahan sendiri.